Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelas 11 kedua. Saya akan membacakan khutbah singkat tentang zikir dan fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzubihi min syururi anfusina wa nasaitani amala mayaddihi hubala mudillahi wa mayatil faladilla asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa matabihu bishi Allah yadihi ya alusina amanat ta'lu hukta toki wa matutu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa matabihu bisi anna illa yadihi ya alla lazina aman ta'hulu haqatihi wala matuhu inna wantuhu muslina ya lazina amanu kula wa kulu kaula sadina yuslikaku amalku wa yakfir laku zununaku mayati ohang wa rasulu faka azza aziman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara yazakuru, yang berarti mengingat. Ditinjau dari syarat zikir adalah mengingat nama Allah dengan cara menyebutnya berulang-ulang, asmaul husna atau kalimat toshibah. Sedangkan fikir juga berasal dari bahasa Arab, yaitu fakara yufakiru, yang artinya berpikir. Dan secara istilah agama, fikir adalah memikirkan ciptaan Tuhan yang pertama sebagai bukti bahwa Allah itu ada, dan kedua mengungkap hikmah di balik setiap ciptaan dan keajaiban yang pada akhirnya ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Lebih dalam lagi, Tuhan memberi ke manusia dua potensi besar, yaitu hati dan otak, untuk melaksanakan tugas kekhalifannya di muka bumi, seperti firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikanmu seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas manajerial di alam ini, manusia harus menyeimbangkan kedua potensi tersebut, karena apabila hanya menggunakan salah satunya, maka manusia tidak akan mampu menjalankan tugas kekhalifannya dengan baik, karena terjadilah kepincangan. Misalnya saja, manusia hanya menggunakan potensi hati, zikir, dia akan terjebak dalam pemujaan terus-menerus tanpa memikirkan duniawi, dan biasanya menyendiri, menyepi dari kehidupan di luar. Inilah yang disebut-sebut oleh sarjana muslim zaman sekarang penyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang yang selalu memakai akal fikir, dia akan terjebak dalam konsep pemikiran tanpa ujung, karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Banyaknya menciptakan teknologi, tapi lebih banyak merusak daripada manfaatnya. Terarah pada rasa kemanusiaan dan kealaman, bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan dari Tuhan dalam mengurus bumi dan nantinya akan diminta pertanggungjawabannya. Dan akhirnya yang terjadi menurunnya cita rasa, karena semua harga diukur dari timbangan milik. Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas kekhalifannya. Dengan zikir, kita menentukan tujuan akhir dari apa yang akal fikir. Terarah pada rasa kemanusiaan dan kealaman, bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan dari Tuhan dalam mengurus bumi dan nantinya akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah zikir dapat dijadikan penentram hati? Zikirlah atau mengingat Allah senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah dan melepaskan diri dari kelalaian, karena bila kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat kita, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kau mengingkari nikmatku. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang iqomah untuk senantiasa mengingat Allah di dalam hatinya. Zikir akan menjadikan Allah sangat berperan dalam kehidupan kita menuju arah kebaikan. Oleh karena itu, amalan zikir dipandang sebagai amalan yang sangat mulia dalam agama Islam, mulia di sisi Allah.
Mengapa kita harus berzikir? Sebagian orang akan bertanya, mengapa kita harus berzikir? Bukankah untuk dapat lulus ujian, kita harus giat belajar? Untuk mendapatkan rezeki yang banyak, kita harus bekerja keras. Orang sukses ada yang menganggap bahwa sesungguhnya kesuksesan adalah karena upaya atau hasil kerja keras sendiri. Benarkah cukup dengan giat belajar atau kerja keras kita langsung mendapatkan hasil tanpa ada campur tangan Allah? Firman Allah menyatakan, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, menghitungnya dengan cepat. Dan dia menciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan yang semesta alam. Quran Surat Al-Araf ayat 54. Dari sini kita akan mengerti bahwa Allah yang menentukan semuanya. Maka kita harus ingat Allah karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha memiliki. Manfaat apa yang kita dapatkan dengan berzikir? Kadang kita tidak mendapatkan hasil dalam upaya yang kita lakukan, akibatnya kekecewaan terjadi. Atau kita merasa gelisah dalam kesusahan. Atau kita ragu dan takut dalam melangkah. Atau seringkali manusia lupa dalam melakukan kezaliman. Terhadap semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga Dia akan mengingat dan menguatkan kita sebagai firman-Nya. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka tebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita berzikir dan kapan kita harus berzikir? Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia mengingatnya setiap saat dan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeluarkan suara. Selain itu dianjurkan untuk mengingatnya setelah aman dan tenang, baik di waktu berdiri, duduk, dan berbaring, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari sisaan api neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat, dan di dalamnya terdapat keterangan-keterangan mukjizat dan tuntunan untuk mengingatnya. Dan diberitahukan bahwa binatang pun melakukan zikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Apalagi manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada binatang, tentunya lebih mengetahui pentingnya mengingat Allah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hendaknya manusia selalu mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, serta kejadian yang manusia berasal dari ketiadaan. Dengan demikian, zikir akan terus secara sadar dilakukan sebagai upaya mengingatnya. Setiap saat, Dia menyuruh hamba-hambanya berzikir sebanyak-banyaknya, berzikir dari pagi sampai petang. Zikir yang utama dalam sholat telah diatur waktunya oleh orang-orang beriman. Zikir dilakukan sesuai sholat, saat lupa, usai berhaji, saat manusia merasa lemah, saat bertemu musuh, saat menyembelih hewan. Apa kehebatan berzikir? Marilah terlebih dahulu kita renungi apa tujuan hidup kita, apa yang akan kita capai dengan kehidupannya serba saat ini. Bila tujuan akhir dari kehidupan ini adalah bertemu dengan Maha Pencipta, maka mengingatnya pada waktu kehidupan adalah hal yang mutlak. Mengingat Allah sesungguhnya diperlukan oleh manusia. Allah tidak memerlukannya, namun memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila manusia mengingatnya, Allah akan memberikan balasan yang pasti, yaitu Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian singkat khutbah ini kita dapat diambil kesimpulan. Mudah-mudahan dapat membawa kepada kehidupan dan ketindakan yang lebih baik. Beberapa kesimpulan tersebut ialah, zikir adalah mengingat Allah dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah, melepaskan diri dari kelalaian. 2. Zikir adalah ibadah yang mulia di sisi Allah yang dapat menenteramkannya. 3. Salat adalah bentuk zikir yang paling utama. Selain itu dapat dilakukan membaca Al-Quran, tasmid, tahlil, dan takbir. 4. Menjernihkan pandangan dengan air mata, cerahkan wajah dengan bersujud, fasilah lisan dengan berzikir, dan raih ampunannya lewat taubah nasunnah. Demikian khutbah yang saya sampaikan hari ini. Semoga khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.